Start. Baik, sebentar. Ya, udah lihat? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya ganti kameranya dulu. Ini sulapnya gini kok saya. Ganti ya. Ada ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yakin semuanya menjawab salam saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat teman-teman semuanya ya. Semoga yang sedang sakit juga saya doakan biar bisa sehat kembali ya. Dan yang sehat tetap sehat, jaga kesehatannya dan juga terus makan yang banyak, yang penting nih makan banyak ya, bergizi ya gitu ya. Walaupun minyak goreng susah nyarinya, tapi semoga dapat juga minyak gorengnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala wasbihi wa sallim ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya bersyukur hari ini panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa mengikuti acara atau memberikan sebuah materi ataupun kita akan sharing bareng kepada Bapak Ibu semua yang berada di seluruh Indonesia pastinya ya. Saya yakin dalam keadaan baik semuanya di sini, dan tak lupa juga salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baik Ibu, saya ucapkan selamat siang buat teman-teman yang ada di Indonesia, dan salam saya di sini dari Irlandia Bu ya. Kebetulan saya sekarang berada di Irlandia dan sekarang waktu menunjukkan pukul 6.35, jadi masih pagi Bu ya. Masih 6:30 pagi di sini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pasti kita kenalan dulu dong pastinya ya. Nah, saya akan masuk ke tema yang kita akan bawakan hari ini ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sony ya. Nah, temanya adalah improvement seorang guru dalam mengajar yang out of the box dengan belajar sulap. Nah, nanti saya akan jelaskan maksudnya mengimprove apa nih ya, mengembangkan apa sih kita sebagai guru, apakah kita dengan belajar sulap bisa membuat kita berpikir out of the box atau tidak. Nah, jadi saya akan lebih kefokuskan kepada bagaimana seorang guru harus punya pikiran yang lateral ataupun bisa disebut juga out of the box ya, yang kreatif sehingga bisa memberikan pengajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak lebih mampu memahami apa yang kita maksud, dan juga kita sebagai guru mampu memberikan inovasi dan juga kreativitas kita sebagai guru pada para siswa kita. Seperti itu ya Bu ya. Ya, dan acara ini seperti yang Pak Sony bilang dipersembahkan oleh komunitas Erlas dan juga Solidaritas Erlangga ya. Mungkin udah nggak asing ya Bu ya, nama Erlangga dan komunitas Erlas ini setiap bulannya tuh selalu memberikan, bahkan tiap hari bisa jadi kalau saya bilang banyak banget webinar-webinar yang bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga memberikan sertifikat secara gratis. Namun Bapak Ibu semoga jangan bertujuan untuk mendapatkan sertifikat selalu, tapi bagaimana ketika kita mengikuti webinar itu adalah atas dasar memang ingin mendapatkan ilmu atau insight ataupun bisa berbagi sharing sama-sama, bukan hanya sebatas sertifikasi ataupun sertifikat yang akan didapat nanti. Itu adalah bonus ketika Ibu sudah mengikuti ini. Jadi untuk di awal-awal ini jangan dulu nanya link absen. Link absensi nanti akan diberikan setelah acara ini selesai. Saya akan jamin acara ini akan menyenangkan. Webinar ini akan menyenangkan karena temanya tadi ada sulap juga. Nah, sekalian sebagai contoh bagaimana ketika kita menggunakan metode ini atau belajar sulap ini menjadikan kita berpikir out of the box dan apa manfaatnya dan lain sebagainya. Baik, tak kenal maka kata sayang, tak sayang maka kata cinta, tak cinta maka kata nikah, tak nikah maka kata tak punya istri berarti ya. Jomblo berarti. Saya doakan yang jomblo dapat istri segera ya, yang udah punya istri setia sama istrinya. Baik, kenalkan Ibu, nama saya, Bapak juga. Kenalkan, nama saya adalah Brian ya, di sini bisa dibilang. Nah, boleh panggil Brian, boleh panggil Brian ya. Kalau orang Sunda bilangnya Brian gitu ya. Dan saya ada orang asli Bogor ya. Saya kelahiran Bogor tahun 1992 di 8 Februari. Baru bulan lalu ya saya genap 30 tahun. Alhamdulillah Allah masih berikan saya kesempatan sampai hari ini. Dan saya seorang edukator atau juga saya pernah menjadi guru bahasa Inggris saat di Indonesia.
karena saya lulusan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya juga dulu seorang MC, magician juga, ya, yang ngisi-ngisi sulap di acara ulang tahun atau acara besar, corporate dan sebagainya. Musician juga saya, dan juga storyteller juga. Saya suka dongeng. Dulu saya punya pengalaman mendongeng di TV Anak Space Tune. Dulu nama acara saya adalah Durian Dunia Ceri Anak, itu sekitar tahun 2011 sampai 2013. Dan juga saya seorang trainer, motivator, dan juga public speaker yang sekarang saya sedang lakukan. Dan saya juga pernah mengisi hampir 500 sekolah yang ada di Bogor juga, lebih kali 500 kali juga untuk menjadi training motivasi kepada anak-anak kita di sekolah. Dan saya pernah menjabat sebagai Research and Development atau Litbang dan juga Public Relation di Yayasan Pesat Birrul Walidain. Mungkin Ibu pernah dengar kalau di daerah Bogor. Itu adalah yayasan yang menaungi 3 sekolah dari SMP, SMA, dan SMK. Yaitu SMP, SMK, dan SMA Pesat. Dan saat ini di tahun 2020, 2 tahun yang lalu, saya memberanikan diri untuk melamar kerja di luar negeri, dan alhamdulillah saya diterima di Irlandia, di Accenture Irlandia, sebagai Customer Service-nya Associate, dan saya di sini sudah 2 tahun lamanya. Baik Ibu, itu sekilas perkenalan saya, semoga cukup ya memberikan kenalannya. Nah, kalau mau lebih kenal lagi boleh di follow Instagram saya, ada di layar ini ya. Sini, nah, sini ada @mrbrian08. Sini ada YouTube saya juga yang mau lihat-lihat kegiatan saya di Irlandia ngapain aja ya. Dan juga ada apa aja. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nah, biar nggak stres nih, nah saya akan menampilkan satu video 1 menit aja. Biasanya melihat video ini tuh jadi lebih semangat lagi, lebih enak lagi gitu ya. Nah, ini namanya satisfying video ya. Yuk sama-sama biar rilis stres dulu sambil bersyukur hari ini kita menghirup udara yang segar, enak, dan lain sebagainya, apalagi di hari Jumat ya. Yuk. Ya, kita kalau dulu waktu kecil mungkin pernah ya mainin sabun pakai pisau kayak gitu ya. Terlihatnya bagus tuh. Kita biasanya rilis stres. Nah, kadang kita lupa untuk membuat apa namanya tenang ataupun senang pikiran kita nih, khususnya para guru. Selalu disibukkan dengan membuat RPP, melihat administrasi dan sebagainya, juga tugas-tugas anak-anak yang di sekolah. Nah, sehingga pulang sekolah pun masih mikirin pekerjaan dari sekolah. Seharusnya kita mulai juga melihat diri kita ya, bagaimana kita juga perlu namanya self well-being ataupun self care ya, maksudnya peduli sama diri kita, harus bisa mengeluarkan stres kita, rilis stres kita, sekali-kali piknik gitu ya, walaupun cuman ke mana, ke danau ataupun ke Indomaret atau Alfamart. Kalau itu bikin seneng ya, silakan aja. Oke, gimana? Sudah kelihatan lebih enak ya tadi ngelihat sedikit video yang kayaknya enak banget ya, terus kayak gitu. Nah, itu adalah dimana kita bisa menimbulkan atau memunculkan rasa senang dalam diri kita, dalam pikiran kita. Itu semua tergantung di pikiran. Jadi Ibu, apapun itu yang terjadi hari ini, kita harus selalu berpikir positif ya, supaya apa hasilnya juga jadinya positif gitu. Kalau kita udah negatif, pikirannya pasti negatif ya. Jadi harus selalu berpikir positif gitu. Baik, oke, karena sudah positif semuanya di sini, langsung aja yuk kita masuk ke materi aja nih. Saya nggak terlalu banyak ininya ya, isinya. Nanti kita akan lebih ke praktek dan kita lebih banyak tanya jawab dan berbagi pastinya. Oke, topik yang pertama, saya akan tanya sama, oke, salah, sorry, sebentar. Nah, Ibu, saya ada pertanyaan sama Bapak Ibu di sini. Apa itu berpikir out of the box atau apa itu kreativitas? Ada yang bisa jawab? Boleh dibuka mikrofonnya, terus jawab. Ada yang bisa? Apa itu? Ada yang tahu out of the box itu apa? Keluar dari zona nyaman ya Pak. Keluar dari zona nyaman, boleh. Terus? Ada lagi? Cara berpikir
di luar kebiasaan. Cara berpikir di luar kebiasaan, boleh. Terus ada lagi mungkin yang punya pendapat lain. Berpikir positif, selalu berpikir positif dan sesuai dengan kenyataan. Selalu berpikir positif dan sesuai kenyataan, berarti realistis. Oke, boleh juga. Baik. Oke, itu dari beberapa teman-teman yang memberikan makna tentang out of the box ya. Baik, kita akan lihat secara bahasa seperti apa itu. Sorry, di sini. Baik. Nah, Bapak Ibu di sini out of the box ini ya, kalau kita lihat, nah ini out of the box. Itu adalah berpikir out of the box merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan cara berpikir tanpa dibatasi batasan diri. Cara berpikir tidak konvensional atau cara berpikir di luar dari yang umum atau uncommon ways ya. Tapi di sini tetap harus selalu yang positif ya Bu ya. Bukan berarti di luar batasan kita tapi melakukan hal-hal yang negatif, tidak ya. Di sini tetap harus pikir. Kalau di sini bilang cara berpikir tidak konvensional ya, kalau bisa berpikir cara syariah gitu ya. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Nah, jadi maksudnya selalu berpikir yang tidak konvensional tapi baik gitu ya. Dan cara berpikir di luar dari yang umum tapi baik. Nah, bagaimana nanti kita mendapatkan pikiran yang seperti ini dengan bermain sulap gitu. Nah, nanti bermain sulap itu akan menstimulus kita sehingga kita bisa mendapatkan pikiran yang memiliki cara berpikir out of the box. Nah, sini ada dari buku, saya lupa nama bukunya, tapi nama penulisnya adalah Ibu Sri Harinani, berkata, cara berpikir ini merupakan keberanian dan kemampuan untuk mematahkan sesuatu kebiasaan tertentu. Misalnya mencoba cara baru sebagai bentuk dobrakan kebiasaan cara lama. Mungkin udah bisa tahu contohnya ya. Kayak misalnya contohnya, oh biasanya saya pergi kerja itu berangkat jam 6:30 menggunakan motor. Sampai kantor itu hanya 15 menit, atau jam 7 kurang 15 menit karena nyampe kantor hanya 15 menit. Tapi kalau dilihat di Google Map, ternyata dengan berjalan kaki itu hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, saya akan berjalan kaki, nggak mau lagi naik motor supaya biar sehat. Dan di tempat kantor mungkin ada tempat mandinya, sehingga saya bisa mandi di sana sebelum nanti memulai. Nah, itu adalah cara orang berpikir out of the box, memulai sesuatu di luar dari kebiasaannya. Gitu, ya. Nah, berpikir out of the box sendiri adalah cara berpikir di luar batasan atau menggunakan perspektif yang baru. Makna box adalah batasan diri, jadi berpikir out of the box adalah seseorang yang mampu berpikir melampaui batasan diri tersebut sehingga menghasilkan ide yang baru dan tidak terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, dari dari paparan tadi, mungkin nanti juga Ibu salah satunya adalah ketika melihat permainan sulap misalnya, terus ketika mulai belajar sulap akhirnya mulai berpikir, kok nggak kepikiran ya caranya kayak gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang memikirkan hal itu. Nah, bagaimana nanti kita akan coba integrasikan semua itu ke dalam proses belajar mengajar sesuai dengan subjek ataupun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh ya, ataupun para mahasiswa dalam mempresentasikan gitu. Nah, kayak gini, saya menggunakan Prezi, menggunakan ini adalah cara saya ingin menyampaikan sesuatu yang baru sehingga beda dari yang lain gitu kan. Biasanya kalau ngisi presentasi udah aja share screen, kita nggak tahu gitu kan. Terus juga mata saya juga nggak mungkin melihat seolah-olah saya melihat Ibu tuh, ada Bapak Ibu yang lagi pakai baju merah misalnya. Padahal saya nggak tahu, cuma coba-coba nyapa ya, bukan melihat layar melihat komputer sendiri kayak gini. Tapi saya mencoba ada komunikasi dengan Bapak Ibu kalau menggunakan daring gitu, seolah-olah kita dalam situasi luring. Nah, begitupun nanti kalau sudah mulai sekolah di sekolah lagi ya, ketemu anak-anak itu kita harus lebih atraktif dan juga lebih full senyum kayak gitu ya. Udah senyum belum sekarang ya? Saya harap semuanya sudah senyum-senyum ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti disangkanya gila. Oke, nah itulah cara berpikir out of the box. Lalu ada apa lagi pernyataan lagi di sini tentang kreativitas nih. Nah, jadi out of the box itu akan ada hubungannya dengan kreativitas, akan menimbulkan kreativitas. Nah, Bapak Ibu saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini menurut Nurlela dan Ismayati di bukunya di tahun 2015. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu tuntutan untuk bisa menciptakan suatu ide atau alternatif solusi sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus
menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil sesuai dengan keperluan. Nah, ya. Jadi out of the box itu bakal menimbulkan kreativitas. Nah, ini menurut Agung di 2010 mengatakan bahwa kreativitas guru adalah kemampuan guru dalam meningkatkan gagasan atau ide dan perilaku yang dinilai mapan rutinitas, usang dan beralih untuk menghasilkan atau memunculkan gagasan atau ide dan perilaku baru, dan menarik kemampuan menghasilkan atau memunculkan gagasan dan perilaku itu terwujud ke dalam pola pembelajaran yang dinilai kreatif dan adaptif terhadap perubahan. Ya. Nah, makanya kan guru ini sangat dituntut untuk menjadi kreatif ketika memasuki masa pandemi, tiba-tiba kita harus masuk ke dunia daring, di mana Bapak Ibu belum mengetahui bagaimana cara menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain. Nah, seperti itu ya Bu ya, kita dituntut harus kreatif. Nah, di sini ada Magasti mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Oke, masalah unik ya. Jadi ada solusi-solusi ada ide untuk masalah-masalah tersebut dengan cara yang unik. Nah, kayak Ibu ketika harus masuk ke Zoom menggunakan laptop, menggunakan handphone, bagaimana memberikan pelajaran, jangankan pakai daring ya, ketemu langsung aja susah buat anak-anak mengerti, apalagi pakai daring, kita tidak bisa merhatikan mana yang dia memperhatikan atau cuman dinyalain aja laptopnya dia pergi orangnya. Banyak sekali ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu pengertian dari otot tebal dan juga kreativitas Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke magicnya nih ya, sulapnya ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu magic tricks? Nah, coba sekarang saya mau tanya deh, siapa yang bisa jawab? Apa itu sulap? Ada yang tahu nggak apa itu sulap? Sungguh gelap atau apa? Sulap. Ya, apa? Bu Surya? Hiburan ya Pak ya? Sulap hiburan Sulap boleh. hiburan. Oke, ada lagi yang lain? Silap mata, Pak. Silap mata. Oh, saya silap mata. Itu yang ngomong istri saya. Kayaknya WK itu ya. Iya, WK. Oke, ada lagi yang lain? Ya ada? Oke, nggak apa-apa. Ya. Alian atau kecepatan. Kecepatan tangan, biasanya orang bilang gitu. Iya, Ada juga yang bilang penipuan katanya. Ada yang bilang juga ilusi mata. iya, ada yang bilang ilusi mata, ada yang bilang pembodohan, ada juga seperti itu. Nah, itu artinya orang tidak tahu apa itu artinya menipu sama apa namanya kreativitas ataupun sebuah trik ya atau ilusi seperti itu. Karena kalau nipu pasti ada yang dirugikan dong kayak gitu ya. Kalau misalnya ini kan enggak. Kalau mau nipu sinetron juga menipu ya. Film-film apa yang box office itu di Hollywood tuh ya, Avengers, Spider-Man itu juga menipu ya kan. Tapi kan itu sebuah kreativitas, sebuah keahlian ya dalam mengedit video tersebut gitu kan sehingga menjadi bagus tampilannya. Kita menikmati sebagai penonton. Tapi kalau kita mau belajar boleh kok. Oh, ternyata itu pakai green screen, editing komputer dan sebagainya. Nah, begitu juga kita harusnya memandang permainan sulap ini ya. Jadi jangan selalu mengait-ngaitkan sulap itu dengan hal-hal yang mistis. Hal-hal yang sifatnya apa namanya? Ke ya itulah pokoknya mistis, goib dan sebagainya. Enggak ya. Jadi kita harus ajak juga nanti anak-anak kita selalu berpikir rasional seperti itu. Baik, lanjut. Kita lihat definisinya sebenarnya apa itu trik atau apa itu sulap ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin mau lihat dulu sulapnya ya. Kita kasih nih, saya punya video, bukan saya sih yang main sulap, nanti saya main sulap juga ya. Nanti saya ajarin buat Bapak Ibu. Nah, nanti rekaman video ini juga akan saya upload di YouTube saya ya. Nanti bisa dilihat lagi. Baik, Bapak Ibu, kita tonton dulu sekitar 5 menit video sulap ini. Ada 50 trik yang ditampilkan oleh pesulap ini ya. Oke, ini lucu-lucuan aja nih Bu sulapnya ya.
Oh, ini udah sampai yang ke-17 ini. Nggak apa-apa ya, agak dicepetin. Kalau kita lihat permainan sulapnya ini menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya, gampang kita temui. Ada juga yang memang harus beli di toko sulap. Tapi itulah dibutuhkannya kreativitas kita, sehingga kita bisa mengkolaborasikan tentang permainan sulapnya dengan pelajaran yang akan kita ajarkan, misalnya seperti itu. Nah, rubah kartu dengan cepat ya. Juga bisa menggunakan uang. Oke. Bayangkan ibu aja atau bapak sebagai muridnya misalkan melihat guru bisa mengkolaborasikan sulap dengan pelajaran yang ada atau materi yang akan dibawakan. Itu juga bagus. Mohon hal yang ini, aduh, apa-apa ya. Nah, bagaimana ngilangin? Ada lagi. Nggak ada ya. Nah, ini bagaimana dia membawakan sulap dengan gaya komedi ya, seperti itu. Nah, sambil melihat video sulap ini, coba berpikir out of the box. Bagaimana caranya ya? Kok bisa, misalnya seperti itu. Nanti ketika kita sudah mampu melakukannya, biasanya akan membuat kita selalu berpikir kritik. Nah, 10 trik lagi ya. Kalau itu makanan memangnya, bentuknya aja kartu. Oke, gimana? Menurut Bapak Ibu, mau bisa nggak kayak gitu? Nanti tunjukkan ke anak-anak, nggak usah semuanya ya triknya ya. 1, 2, atau 1 trik setiap mau memulai pembelajaran misalnya, sehingga membuat interest anak untuk memulai pembelajaran seperti itu.
Nah, tadi saya kasih definisi tentang magic trick atau sulap. Ini adalah bahasa Inggris ini. A remarkable act carried out reportedly by magical means, but actually by trickery or illusion, generally as a form of entertainment. Nah, tindakan luar biasa yang dilakukan dengan cara spesial ataupun tipu daya ya, kalau trik itu, tetapi sebenarnya dengan trik atau ilusi ya, seperti itu. Ya, umumnya sebagai bentuk hiburan. Nah, tadi betul ada yang mengatakan itu. Nah, seperti itu ya. Lalu pertanyaannya berikutnya apa nih manfaatnya dengan kita belajar sulap gitu ya. Hubungannya dengan mengimprovement dengan kita biar bisa berpikir out of the box. Nah, di sini Bu, kenapa? Ya. Yang pertama, sulap itu akan membantu untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, biasanya makin pede nih Bapak Ibu untuk memulai sesuatu ketika bisa sulap tuh biasanya ya, atau bukan sulap aja sebenarnya, tapi sekarang kita fokusin sulap ya. Jadi it helps to build and boost self confidence. Nah, jadi yang tadinya kurang percaya diri mungkin atau baru menjadi guru atau sudah sering jadi guru cuman masih kurang pede. Nah, ini bisa salah satu untuk stimulasinya adalah belajar sulap. Yang kedua, nah ini ada it inspires curiosity, creativity, and expand imagination. Menginspirasi rasa ingin tahu, ya, membuat kita selalu pengen tahu gimana caranya, dan akan membuat kita juga ingin tahu hal-hal yang baru ya. Jadi akan terus belajar dan belajar. Dan juga menjadi kreatif ya, kan tadi, jadi menginspirasi kreativitas dan juga memperluas imajinasi kita. Sehingga jadi kita punya imajinasi. Aku besok ngajar apa ya? Oh, tentang ini nih. Nanti saya akan bahas ini. Apa yang harus saya sampaikan? Nah, apa untuk memulainya misalnya gitu. Nah, yang ketiga ini it improves interpersonal skills like presentation skills, communication skill, public speaking skill. Nah, jadi ini akan meningkatkan keterampilan kita, interpersonal kita, seperti keterampilan berpresentasi, ya, memberikan presentasi, sama saja belajar mengajar, seperti itu ya. Keterampilan komunikasi juga penting di sini, dan keterampilan berbicara di depan umum. Nah, gimana? Yang mungkin ragu, takut. Yang keempat, yaitu it helps to develop fine and gross motor skills, improve coordination. Nah, ini juga akan membantu untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, meningkatkan koordinasi juga. Seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya ada 8 nih manfaatnya ya. Yang kelima, kita akan lihat di sini adalah increase critical thinking, problem solving, and build self disiplin. Nah, ini akan meningkatkan cara berpikir kritik kita. Ya, kita akan berkritik kayak tadi, misalkan lihat sulap, oh langsung kritik tuh. Itu pasti pakai tali tuh ya. Wah, itu caranya pasti begini. Nah, akhirnya kita akan kritik dengan sesuatu. Juga kan memecahkan masalah. Gimana caranya ya? Oh, kayaknya talinya di sini. Akhirnya kita memecahkan sebuah masalah yang kita tahu. Seperti main Rubik's Cube. Dan membangun kedisiplinan diri. Akhirnya kita menjadi disiplin, oh saya harus begini ketika mau melakukan ini dan selanjutnya. Ini yang keenam, yaitu you become the center of attraction in social gathering. Jadi ibu bapak ini akan menjadi pusat penampilan ataupun perhatian di tengah-tengah pertemuan sosial kayak reuni misalnya, atau ya belajar mengajar juga di sekolah ya gitu, atau ada acara-acara tertentu, itu kita akan menjadi spotlight biasanya kayak gitu. Dan saya sudah mengalami ini sejak dulu ya sampai saat ini. Dan change your perspective of looking at things. Nah, ini akan merubah cara pandang kita akan sesuatu. Jadi, ketika melihat sesuatu itu akan selalu mencari sudut yang berbeda dari yang orang pikirkan biasanya. Ketika nanti saya contohin ya yang nomor 7 ini. Dan yang ke-8 adalah dengan bermain sulap ya. You can engage, entertain, and pleasantly surprise the people. Kita akan bisa mengajak ya, berinteraksi, dan juga menghibur dan memberikan kejutan pada setiap orang banyak. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kalau misalkan saya tunjukkan ini misalnya sama Bapak Ibu, ada yang mau komentar nggak tentang ini? Coba komentari sesuatu, memandang sesuatu tentang ini tuh apa? Ada yang bisa mendescribe atau menggambarkan yang saya pegang? Boleh dibuka mic-nya. Jangan di-chat dong. Air, terus? Sudah? Eco-friendly. Eco-friendly.
Ya, nah jadi gini, banyak orang berpikirnya langsung apa ini air pasti. Semua pasti akan bilang ini air. Kenapa kita nggak bilang hal yang lain misalnya? Oh, yang tadi oke, bagus bilang eco-friendly misalnya seperti itu. Terus misalnya bilang lagi, oh ini adalah air yang dikemas oleh sebuah kemasan yang sangat go green misalnya, dan ini sangat recyclable, bisa didaur ulang dan sebagainya. Dan mempunyai bentuk yang seperti ini, apa namanya, seperti itu ya, dan juga ini diproduksi di mana. Nah, itu adalah cara pandang yang berbeda, tidak hanya satu poin yang dia lihat, tapi dari sisi lain yang dia lihat, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itulah cara berpandangan kita ketika nanti kita sudah belajar sulap ya, itu akan memicu kita untuk selalu berpikir kritis seperti itu. Oke, cari. Sekarang aja saya tanya masih belum malu-malu jawabnya. Ada yang jawab lewat chat dan sebagainya. Nanti jawab aja, nggak ada yang salah di sini ya. Jangan takut salah. Next, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikologis, yaitu Profesor Richard Wiseman. Dia bilang kalau in order to learn magic tricks, a person has to use lateral thinking, and this could be what forces a mind to think outside of the box. Nah, untuk mempelajari trik sulap, seseorang harus menggunakan pemikiran lateral. Dan ini yang bisa disebut dengan force, itu memaksa diri kita, memaksa pikiran kita untuk berpikir out of the box. Nah, ini kata dia. Lalu penelitian apa yang dia lakukan? Ya, sebenarnya sampai terucap kata-kata itu. Nah, ternyata Profesor Richard Wiseman saat itu penelitiannya melibatkan sekelompok anak-anak, ya, kita besarkan ya, anak-anak yang berusia 10 dan 11 tahun. Anak-anak ini diminta untuk menyelesaikan tes kreativitas yang melibatkan pemikiran tentang kegunaan yang berbeda dari objek biasa. Setelah itu mereka diajari trik sulap sederhana dan kemudian disuruh melakukan tes yang serupa. Ya, kreativitasnya lagi. Nah, hasilnya kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang mengambil kelas seni alih-alih mempelajari trik sulap, dan mereka menemukan bahwa mempelajari trik sulap meningkatkan skor kreativitas. Oke, nah jadi ternyata sebelum diajarin sulap sama sesudah diajarin sulap, hasilnya berbeda, skor kreativitasnya meningkat. Nah, maka dari itu saya di sini akan mengajarkan Bapak Ibu sulap supaya mengimprove cara Ibu mengajar, Bapak Ibu mengajar di sekolah seperti yang dilakukan oleh Profesor Richard. Dan ini dilakukan pada anak-anak. Nah, apalagi kalau saya mau coba dilakukan pada para guru seperti itu. Ya. Jadi tahu maksud dari tema kita hari ini ya. Setuju? Setuju pastinya ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau nanti aja kita tanyakannya. Kita mulai masuk aja ke praktis. Nah, tentang belajar sulap. Ya. Belajar sulap, ya, di sini mempelajari trik sulap adalah salah satu cara termudah untuk meningkatkan pemikiran yang kreatif. Ini cukup murah, ya. Siapapun bisa melakukannya, ya. Siapapun bisa mengakses lewat internet juga bisa sekarang. Yang penting ada kemauan. Dan ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk kita, orang tua, guru, teman, rekan kerja, dan sebagainya, menjalin hubungan atau ikatan pertemanan persaudaraan dengan baik, dan bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama. Jadi bisa jauhin gadget, bisa yang tadinya main gadget, terus kita bisa main sulap. Gitu, ya. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan dan mencontohkan untuk beberapa materi, misalkan pembelajaran apa gitu ya, misalnya. Gimana? Coba. Saya mau dengar suaranya. Are you ready? Ready. Pak. Ready. Ready ya. Siapa di sini yang namanya ready? Ada nggak? Oke, kalau ready, baik ya. Sekarang saya akan contohkan misalnya, saya mau mengajar soal memberikan sebuah materi, misalkan guru agama nih, membicarakan tentang sedekah. Misalnya, saya punya uang di sini 2.000. Nah, saya akan bilang sama anak-anak, anak-anak, kalau kalian punya uang 2.000, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di sini ada proses untuk interaksi kan sama anak-anak. Oke. Nah, ternyata anak-anak tuh bilang, wah beli permen Pak, beli apa lagi, momogi, beli lain sebagainya misalnya.
ada yang berpikir lain. Pak, sedekahin misalnya. Oh, bagus kalau ada yang ngomong. Kalau nggak ada, kita ambil. Oke, bagaimana kalau kita sedekahkan? Wah, iya, sedekahkan. Nah, kenapa? Karena ketika uang ini kita sedekahkan, terus kita sedekahinnya ikhlas. Ya. Karena ikhlas, ternyata Allah ganti menjadi uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Berapa ini? 5.000 rupiah. Wah, terus karena ikhlas biasanya Allah gandakan. Nah, jadi 10.000. Makanya kalau punya uang, kita harus berbagi. Siapa tahu itu jadi amal baik sehingga bisa menambahkan apa yang sudah kita keluarkan. Tapi kalau kita punya uang banyak nih, misalnya punya uang 10.000, tetapi kita mau menyumbang, kita masukin ke masjid, tetapi kita nggak ikhlas itu, masukinnya aja maksa kayak gini. Kita nggak ikhlas, apa yang terjadi? Ternyata tidak ada artinya apa-apa. Uangnya hilang. Tidak ada artinya apa-apa di mata Allah. Nah, jadi pesannya apa, nak? Pesannya sekecil apapun yang kita berikan, itu pasti ada nilainya di mata Allah. Tapi sebesar apapun yang kita berikan, kalau tidak ikhlas, cuma pengen dapat pujian, itu tidak ada nilainya di mata Allah. Seperti sultan yang punya uang, yang uangnya ternyata bukan dari uang yang baik, walaupun diperlakukan untuk kebaikan, akhirnya hilang juga. Nah, kayak gitu. Gimana Bapak Ibu? Contohnya, bagus kan? Nah, itu adalah contoh gimana kita menyampaikan sebuah pesan, sebuah pelajaran kepada anak-anak tentang arti sedekah itu sendiri misalnya. Nah, ketika kita belajar sulap, saya harus mampu mengelola bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana saya mengelola kata-kata yang harus saya keluarkan, terus pelajaran yang maksud tujuan dari pembelajaran yang saya inginkan. Nah, sehingga anak-anak akan pertama mereka penasaran pastinya, kok bisa dan sebagainya. Kedua, mereka dapat value dari sulap tersebut. Dan saya yakin suatu hari nanti si anak itu di lain tempat melihat ada orang yang bermain sulap yang sama, mereka yang ingat adalah, oh, sedekah. Nah, jadi poinnya masuk. Seperti itu. Wah, itu kan buat pelajaran agama, Pak, misalnya. Kalau pelajaran yang lain, misalnya untuk anak-anak matematika, misalnya, oh bisa, misalnya kayak gitu. Misalnya, oke, sekarang Bapak misalnya punya kartu angkanya 8. Ya, 8, ada 8 tempe. Ternyata tempenya ada yang ngambil 1. Jadi berapa sisanya? Jadi 7, betul. Jadi 7. Pinter, kayak gitu ya. Nah, anak-anak, wah, ya gitu. Nah, itu bisa kita buat matematika untuk anak SD misalnya. Untuk anak yang lain nanti, nah inilah dibutuhkannya pikiran yang out of the box, di mana kita memaksa diri kita untuk berpikir bagaimana ya mengkolaborasikan sulap ini dengan pelajaran yang saya punya sehingga ini mengerti. Nah, juga akan mengajak kita sebagai guru berpikir, wah, ketika ada anak yang sulit memahami apa yang kita ajarkan, misalnya nih saya ngajari matematika, anak ini susah sekali belajar matematikanya, bahkan nggak bisa. Kita jangan juga memaksa anak ini untuk mendapatkan nilai bagus, misalnya 100 gitu atau 80, enggak. Paling tidak kita bisa membuat anak ini mendapatkan nilai di atas rata-rata aja ya, misalnya 7 misalnya, seperti itu. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, setiap anak punya kemampuan berbeda. Nah, di sini pernah nggak Bapak Ibu guru berpikir ketika menemui beberapa murid yang tidak menyukai pelajaran kita, apakah kita sudah mencoba cari solusinya? Nah, saya mengajarkan nanti sulap sama Bapak Ibu itu supaya punya pemikiran untuk memecahkan masalah ini juga. Kalau saya sih solusinya sudah nemu waktu itu. Ketika orang ini nggak suka matematika, anak ini nggak suka matematika, saya akan lihat nilai pelajaran lainnya. Ketika saya lihat, ternyata anak ini bagus di pelajaran lainnya. Contohnya, pelajaran bahasa Inggris. Ternyata dia bagus pelajaran bahasa Inggrisnya. Wah, bahasa Inggrisnya bagus. Oke, oleh karena itu memaksa saya sebagai guru matematika untuk belajar bahasa Inggris dengan materi matematika tersebut saya bahasa Inggriskan misalnya. Untuk khusus anak ini. Atau bahkan bisa untuk anak yang lain sekalian juga gitu, belajar bahasa Inggris dan matematika akhirnya. Nah, kenapa enggak gitu kan? Jadi, anak itu akan interest loh. Bapak ini ngomongnya pakai bahasa Inggris, saya suka. Apa sih yang diomongin? Oh, tentang matematika. Akhirnya dia lebih paham dan lebih menyukai. Seperti itu salah satu contoh memecahkan masalahnya. Nah, inilah perlunya komunikasi juga antar guru ya yang ada di sekolah, bukan masing-masing jadinya. Belum untuk mendapatkan semua anak nilainya bagus, enggak gitu ya. Semua orang punya kemampuannya masing-masing. Nah, di sini yang perlu kita pemahaman, bukan hanya sebatas kita memenuhi
administrasi ya, tuntutan administrasi untuk selesai. Apalagi saya dengar sekarang dari Kemendikbud juga untuk lesson plan atau RPP itu sudah harus bisa disederhanakan ya. Jadi tidak lagi membebani para guru untuk membuat lesson plan. Bahkan sudah banyak juga yang copy paste itu sering banget tuh ya, cok pas gitu ya. Nah, akhirnya esensi isi belajarnya kadang kurang. Nah, bagaimana kita fokus di akhir belajarnya? Kita harus berpikir ketika selesai belajar anak ini bisa apa? Itu apa yang mereka dapat, walaupun itu cuma sedikit. Penting mereka bisa ada yang bermanfaat seperti itu. Apalagi ya, misalnya kita itu dari sesuatu yang tidak ada, misalkan bisa menjadi ada misalnya ya. Nah, ini kan nggak ada apa-apa nih, kosong ya. Kosong ya, nah dari kosong tidak ada jadi ada koinnya. Nah, misalkan seperti itu. Ketika ada koinnya, ternyata koinnya hilang juga. Nah, tiap lagi ada lagi koinnya. Wah, gimana tuh caranya, Brian? Pasti ada yang nanya kayak gitu ya. Baik, ya itu salah satu beberapa contoh yang saya contohkan ketika mengajar dengan misalkan sulap dan lain sebagainya. Itu untuk memulai pembelajaran. Nah, kalau belajar bahasa Inggris, kita mulai bahasa Inggris. Nah, saya dulu belajar sulap itu untuk meningkatkan speaking skill Inggris saya. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa ketika mau belajar bahasa Inggris, coba belajar satu sulap misalnya. Oke, bermain sulap dengan handphone misalnya. Nah, berarti kita harus tahu bahasa Inggrisnya handphone ya, benar ya. Nah, kita mau menerbangkan handphone nih ceritanya sulapnya. Berarti kita harus tahu bahasa Inggrisnya menerbangkan. Terus juga bagaimana caranya kita iya tenang Ibu, Pak tolong sekalian ajari pasti saya ajarin, makanya jangan kemana-mana. Saya ajarin banyak trik nanti hari ini. Nah, misalkan bagaimana cara nerbangin handphone, berarti harus ada bahasa Inggrisnya. Question mark, misalkan nanya how to float this phone atau perkenalan pertama, jadi bahasa Inggrisnya. Jadi saya dulu pernah pergi ke Kebun Raya Bogor, saya bilang, excuse me sir, okay, do you have time? I want to show some magic trick misalnya kayak gitu. Nah itu kan mulai itu. Okay, I have phone here and then I will make it float. Wow, misalkan kayak gitu. Oh, nothing wire here, nggak ada kabelnya misalnya kayak gitu. Nah itu bisa diimprove bahasa Inggrisnya. Nah, pastinya mereka akan nanya, how did you do that? Gimana caranya? Nah kita akan dapat kosakata baru dari lawan bicara kita. Nah, itulah bagaimana kita memanfaatkan media-media seperti ini untuk bahan pengajaran atau pembelajaran. Ya, seperti itu. Baik, sekarang sebelum saya kasih tahu cara-caranya bagaimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Tuh, saya tanya aja, nggak ada yang mau jawab. Halo? Bingung Pak. Bingungnya itu kalau nggak bisa sulap kayak apa Pak? Ya, kayak tadi bingung jadinya. Nah, kan Kalau nggak, bukan hanya sulap aja ya yang bisa kita kasih ke anak-anak kan. Nah, betul. Banyak hal. Banyak hal. Makanya di sini kan fokusnya di sulap. Tapi ketika kita mampu belajar sulap, itu akan men-challenge diri kita, pikiran kita untuk selalu berpikir rasa ingin tahunya banyak. Sehingga bukan cuma ke sulap aja nantinya. Kayak saya, Bu, saya tuh nggak cuma sulap. Saya bisa MC juga, saya juga main musik, saya juga bisa main gitar, main piano, main suling, asking berarti. Ya, semuanya banyak. Jadi ketika kita mampu melakukan pikiran yang mendapatkan pemikir out of the box, itu rasanya ingin selalu coba hal-hal yang baru. Nah, seperti itu. Ya, baik. Saya akan kasih. Berarti harus bikin tutorial ya, Mr. Brian. Ya, Tutorial sulap untuk kita. Ini saya mau kasih tutorialnya. Jadi beruntung buat kalian yang ikut materi ini. Jadi saya akan kasih tahu trik-trik yang sederhana, simple, nggak perlu kecepatan tangan, tapi mampu kalian praktekkan. Ya. Contohnya yang tadi, saya akan langsung ajarkan bagaimana cara menerbangkan sesuatu. Handphone bisa kalian terbangkan, bahkan ini juga bisa ya. Kalau handphone kan tadi gini ya, terbang, gitu ya. Kalau minuman juga bisa terbang ya. Jadi apalagi yang mau kita terbangkan ya, buku misalkan terbang ya. Nah caranya gampang banget. Pasti ini sesuatu yang nggak kalian pikirin. Ada orang berpikirnya kayak, oh itu pakai tali, oh itu pakai magnet, oh itu ada alatnya. Padahal caranya Bapak Ibu gampang banget. Kita cuma butuh jempol aja. Nah, oke. Kita pakai jempol, ditahan 2 jempol, lalu ditutup pakai jari,
ya. Jarinya harus rapat, nggak boleh terbuka. Kalau terbuka jempolnya kelihatan. Jadi harus rapat. Nah, ini agak menutupi sehingga ketika digoyang-goyang dia akan terlihat seperti melayang. Nah, oke. Jangan lama-lama karena nanti orang sadar, oh, jempolnya mana katanya. Seperti itu, ya. Kepikiran nggak kalau itu pakai jempol? Nah, pastinya mikir, oh, ternyata kirain pakai tali misalnya kayak gitu. Nah, di sini kan belajar, Bu, ya. Coordination, ya. Bagaimana motorik kita juga jalan jempol. Kelihatannya gampang ya. Coba deh di rumah nyoba. Nah, pasti agak susah juga kan. Gimana jarinya harus rapat, ya. Caranya saya biasanya mengajak anak-anak, oke, tangannya kayak bebek dulu begini. Nah, kayak bisa. Nah, coba buka-buka. Nah, kayak gitu ya. Ini latihannya nih sebelum mulai sulap. Ya, ada juga yang sebelum mulai sulap tangannya gini. Nah, gitu-gitu ya. Ini sebagai namanya latihan nih. Kayak gitu ya. Nah, baru pegang ketika sudah gini, pegang handphonenya kayak gini. Oke. Nah, goyangkan dikit-dikit. Dia terlihat terbang. Nah, masih bisa ya. Gimana? Lagi nyoba ya? Awas jatuh, jangan langsung pakai handphone lah nyobanya. Pakai. Nggak bisa, Pak. Tapi kan dapat tantangan kan, nggak bisa karena belum berlatih. Terus berlatih, saya juga dulu nyoba jatuh-jatuh, masih tangannya gini. Wah, susah gitu kan. Nah, ini caranya kan kayak gini doang tuh, gampang. Set, kayak jempol. Makanya cari sesuatu yang lebih ringan. Jangan yang berat-berat kayak handphone. Nah, jadi tangannya harus rapat gini. Nah, jempolnya goyang-goyang gini aja. Nah, seperti ini. Maju depan. Nah, kelihatannya terbang. Seperti itu ya. Bisa dicoba, saya yakin. Ya. Oke. Lalu apa lagi nih yang kira-kira mau triknya? Bagaimana jika siswa ada yang sebelumnya sudah tahu triknya dan langsung membocorkan? Nggak apa-apa. Ini ketika ada siswa bilang, oh itu tahu Pak pakai jempol, wah pinter kamu, ternyata kamu bisa coba-coba, kalau kamu bisa juga maju. Nah, jadi ajak interaksi anaknya. Kita kan bukan cuma untuk impress gitu, tapi ketika anak itu dia membocorkan sebagainya, kita ajak bergabung. Nah, ketika dia bisa nggak melakukannya, ketika dia nggak bisa, enggak Pak, malu ya, katanya kamu tahu, katanya kamu bisa gitu. Ayo kalau bisa, kamu juga tunjukkan yuk sama teman-teman bareng-bareng gitu sama saya. Jadi kita jangan langsung marah gitu, enggak. Ya, justru itu kita akhirnya memicu, oh ini udah tahu nih, kita cari sesuatu yang anak-anak belum tahu, kira-kira apa ya, misalnya kayak gitu. Ya, nah gitu. Ajarin trik kartu yang tadi Pak. Oke. Siap. Nah, saya akan ajarin banyak trik sekarang. Tenang, waktunya masih panjang ya, tenang aja. Nih, saya akan ajarin lagi, tadi sudah ya, saya akan ajarin lagi sulapnya yang tadi koin. Nah, butuhnya cuma koin aja. Gimana caranya tadi memunculkan koin ya. Nah, munculkan koin dari yang nggak ada jadi ada. Nah, dari yang gini nggak ada nih, ya kan? Oke, nggak ada tuh di mata saya nggak ada. Ya, lalu tangan yang kosong, lalu kita, nah ada koinnya. Wah, gimana tuh caranya? Ternyata itu udah hanya perspektif aja. Jadi saya taruh uangnya di sini. Nah ini harus latihan ya. Bagaimana nyangkutin koinnya di sini nih. Tuh, ya saya lihatin ya, nyangkutin di sini. Oke. Nah, lalu tinggal saya putar sedikit. Nah, nggak kelihatan kan? Kalau kayak gini, ya, nah, nggak kelihatan. Padahal kalau gini, kelihatan. Jadi perspektifnya harus begini. Set. Nah, ya kelihatan. Lalu cara berikutnya, ketika kita begini, kita tinggal ambil koinnya. Set. Kita dorong. Seng. Nah, jadi kita taruh lagi sini, diapit ya. Kita tunjukkannya gini, kosong, nggak ada apa-apa. Lalu kita ambil koin, jatuh. Nah, hati-hati jatuh. Kadang saya jatuh juga kan. Nah, makanya ini perlu kehati-hatian, kedisiplinan yang tadi saya bilang ya. Melatih juga kesabaran kita ya. Nah, kan gagal lagi. Oh, harus pelan-pelan berarti. Gini. Oke. Nah, baru bisa dapat. Kayak gitu. Pasti nanti langsung nyari koin.
Ada ibu-ibu yang, dek, cari koin, dek. Papa cari koin. Ada yang kayak gitu ya. Nah, gampang kan? Gampang. Pasti bisa. Nah, cuman pakai koin aja. Nah, ini kan beberapa trik aja yang saya ajarin sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, ada lagi misalkan tadi trik merubah apa tadi? Kalau merubah itu sebenarnya agak sulit ibu belajar yang merubah kartu tadi dari 5 ke 7, 7 ke 5 misalnya tuh. Ini kan 7. Nih. Nah, jadi ke 5. Nah, ya. Ini sebenarnya ada 2 kartu ya. Jadi saya rapetin. Caranya adalah saya slide ke belakang. Nah. Oke. Nah, ya, jadi ini. Nah, kelihatannya gampang ya, tapi sebenarnya susah. Nah, kalau cepatnya, nah, jadi dia dari belakang. Nggak kelihatan sini nih. Belakang. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu akhirnya melatih tangan kita. Tapi ada nggak Pak sulap-sulap yang nggak perlu kecepatan tangan deh? Saya nggak bisa main tangan. Ada. Nah, saya akan ajari juga bagaimana sulap misalnya matematika. Oke. Nah, sekarang saya minta semuanya pilih angka 1 sampai 10 di pikiran kalian, jangan kasih tahu saya. Kalau sudah, coba buka mic-nya bilang sudah. Sudah dapat belum? Sudah. Sudah, satu angka aja ya. Satu angka ya. Dan hafalkan angka tersebut. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang ditambah angka yang sama. Misalnya tadi milih angka 1, berarti ditambah 1. Kalau milih angka 2, berarti ditambah 2. Kalau sudah, bilang sudah juga. Sudah? Sudah. Sudah, gampang ya. Nah, sekarang ada hasilnya kan? Nah, hasilnya gimana kalau kita kali 2? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah dikali 2. Sekarang salah satu orang dari kalian boleh ngomong ya. Mau dikali berapa setelah dikali 2 tadi? Kali 8. Kali 8? Kali 8. Iya. Nggak kebanyakan buat teman-teman yang lain? Enggak. Oke, kali 8. Silakan pakai kalkulator boleh ya. Sudah tadi dikali 2 dikali 8. Sudah? Sudah dapat hasilnya? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang angka tersebut dibagi sama angka yang pertama kalian pilih. Makanya tadi saya bilang harus ingat angka pertama yang kalian pilih. Misalnya hasilnya 70 atau 30 misalnya. Dibagi sama angka yang pertama tadi kita pilih, misalnya angka 2. Misalnya kayak gitu. Udah belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sekarang dari kalian semua boleh menyebutkan angka lagi dikurangin berapa. Terserah. Mau dikurang boleh, mau ditambah boleh. Berapa? Kurang 2. Dikurang 2 aja? Iya. Oke, dikurang 2 katanya. Semuanya hasil yang tadi dikurang 2. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sekarang sudah ada hasilnya. Sekarang saya minta kurangin dengan angka berapa ya? Saya pengen kurangnya yang banyak deh. Coba kurangin dengan angka 23. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah dikurangin 23 ya. Nah, berarti sudah ada hasilnya ya. Setuju ya dikurangin 23, setuju ya? Setuju. Setuju. Oke, saya akan jawab hasilnya. Hasilnya adalah deng deng deng. Bukan 5, tapi hasilnya adalah 7. Betul? Betul. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, karena tadi saya sudah bilang, ketika saya bilang dikurangi 23 ya, semuanya setuju. Nah, kalian bilang setuju, ya akhirnya saya tahu hasilnya tuh 7. Nah, ketika kalian semua setuju, walaupun saya yakin kalian memilih angka yang berbeda. Ada yang milih 2, ada yang milih 3, ada yang milih 4, ada yang milih 5. Tapi ketika kita menjalaninya sama-sama, bareng-bareng, hasilnya sama. Satu tujuan, yaitu
7. Sama kayak Indonesia. Berbeda-beda suku bangsa, tapi tetap satu tujuan, yaitu Indonesia. Nah, keren nggak? Keren. Keren ya? Keren. Jadi Nah. nyambung ke PPKN juga ya, Pak? Kita bisa mengajarkan perbedaan dengan cara sulap kayak tadi. Oke, sekarang pertanyaannya gimana Pak caranya? Oke, dengarkan baik-baik penjelasan saya supaya mengerti. Oke? Oke. Kuncinya adalah, bentar, saya harus, ya ini kamera saya. Mohon maaf. Oke, saya jelaskan. Kuncinya adalah ibu minta atau bapak minta anak-anak siapapun itu untuk yang hasil akhirnya nggak 7 berarti hitungannya salah. Betul. Berarti salah. Akhirnya kita bisa tahu mana yang bagus matematikanya sama yang enggak. Kayak gitu ya. Dan dia akan ngitung ulang. Nah, jadi gini. Tadi pertama saya minta kalian pilih angka 1 sampai 10. Nah, sebenarnya saya juga milih dalam hati. Tapi saya milihnya yang biasa aja, angka 1 yang gampang. Kalian boleh angka pilih 2, 3, 4. Tadi ketika kalian meminta, kalian juga menghitung. Angka 1 saya pilihnya. Saya bilang yang pertama tuh harus instruksi dari kita. Pertama adalah harus ditambahkan angka yang sama. Oke, ditambahkan angka yang sama. Jadi saya bilang, tambahkan angka yang sama. Nah, saya dalam hati, saya akan milih 1. 1 tambah 1 berarti 2. Nah, kalian mungkin ada yang milih 3. 3 tambah 3, 6. Nah, setelah instruksi yang pertama itu dari si pesulap yang dibilang ditambahkan angka yang sama, terus juga jangan lupa bilang sama dia, jangan melupakan angka pertama tadi ya gitu. Nah, terus selanjutnya instruksi kedua adalah dikali 2. Nah, jadi bilang sama temannya, oke, setelah ditambahkan angka yang sama, mari sama-sama kita kalikan 2. Nah, akhirnya dikalikan 2 lah. Kita dalam hati tetap berpikir, oke, tadi sudah 1 tambah 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya kan? Dalam hati udah ada 4 nih angka terakhir. Nah, berikutnya kita memberikan kebebasan pada siapapun untuk mengkali berapapun. Nah, ini bebas. Makanya tadi ada yang bilang kali 8. Ya kan? Nah, sekarang anggaplah dikali 5 misalnya. Ada yang bilang kali 5, oke, kita kali 5 sama-sama bareng, harus satu suara. Ya, dikali 5, saya punya angka 4 tadi. Mungkin kalau yang tadi milih angka 3, dapat poinnya berarti 3 tambah 3, 6. 6 kali dapat poin terakhirnya berarti 12. Nah, 12 kali 5 berarti mereka hasilnya 60. Nah, saya kan 4. 4 kali 5 hasil saya 20. Ya kan? Nah, setelah tadi dikalikan oleh angka berapapun oleh penonton atau oleh siswa kita, instruksi berikutnya harus dari kita sebagai pesulapnya, yaitu kita bilang hasil angka tadi dibagi dengan angka yang pertama. Jadi misalkan tadi milih angka pertamanya, yang saya kan milih angka pertama 1. Hasil akhir tadi 20. Dibagi angka 1 ya 20 juga hasilnya. Benar nggak? Nah, yang tadi milih angka 3, hasil akhirnya kan 60. Dibagi sama angka pertama yang dia pilih adalah angka 3. 60 bagi 3, hasilnya berapa? 20. Yang milih angka 5, misalnya 5 tambah 5 kan dari 10, 10 kali 2, 20, 20 kali 5, 100. 100 dibagi angka yang pertama adalah 5 sama dengan 20. Nah, di sini hasil kita sudah sama semua. Kalau tadi, yang tadi saya awal mainkan sama kalian, itu hasilnya udah sama semua tuh angka 32 semuanya. Nah, makanya setelah itu kita, karena udah sama angkanya, akhirnya kita tinggal bermain-main. Kita tanya, oke, ada yang mau nambahin, ada yang mau dikurangin, misalnya. Ternyata ada orang yang bilang, oke, dikurangin Pak. Kalau yang tadi kan bilang kurangi 2. Nah, di otak saya udah ada 30 nih, kan gitu. Nah, kalau misalkan tadi hasilnya akhir kan 20. Misalkan dia bilang, oke Pak, dikurangin 10. Oke, kita kurangin 10. Atau mau ditambah 5, oke, kita bareng-bareng. Nah, hasilnya, karena udah bakal sama semua hasilnya. Nah, kita lah yang akan menuntut mereka ke angka 7, gitu. Syukur-syukur ketika kita minta sama orang-orang untuk ada yang mau dikurangin atau ditambahin, tiba-tiba ada yang celetuk, oke Pak, kurangin aja 13. Ternyata hasil akhirnya udah pasti apa yang kita mau, 7. Nggak perlu lagi kita ngomong kurangin sekian, nggak usah, langsung aja. Setuju semuanya? Setuju. Nah, itu ada kata-katanya. Itu adalah kreativitas saya untuk membangun sebuah narasi. Setuju sampai tangan ini setuju. Nah, ini tangan 7 nih. Nah, kan setuju semuanya? Setuju. Kayak gitu. Nah, akhirnya hasilnya 7. Nah, terus saya kombinasikan dengan nilai kebangsaan, nilai
kebinekaan dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya terkena. Sudah paham sampai di sini? Sudah mulai pengen nyoba nanti ya? Paham, Pak. Oke, jadi berapapun angka yang kalian pilih pasti hasilnya sama karena kita mengikuti jejak yang sama walaupun caranya berbeda-beda. Nah, kayak gitu. Oke, coba saya buka mic-nya, tepuk tangan dong. Ini saya pengen dengar tepuk tangan. Gitu ya. Biasa, Jadi, Pak. iya. Aduh. Maaf saya kalau batuk keluar dua. Sulap lagi ya jadinya ya. Oke, jadi sekarang sudah masuk ke, tadi saya sudah ajarin ya, trik sulap sederhananya. Pakai koin, pakai kartu ataupun handphone tadi, sama pakai soal angka. Nah, pasti sudah mulai muncul rasa ingin tahu, penasaran. Mulai sekarang bukalah YouTube, bukalah Google ya. Buka Google, buka YouTube, tulis belajar sulap atau Magic Secret Reveal atau Magic Tricks Reveal, Easy Magic Trick Reveal, itu udah banyak. Nah, coba pelajari, latihan, lihat baik-baik videonya ya. Bukan cuma di YouTube saya juga ada, tapi saya nggak ngajarin di situ. Nanti saya akan buat juga. Tapi Bapak Ibu boleh dapat resource dari manapun. Nah, setelah dapat trik-trik sulap tersebut, coba pikirkan, kira-kira bisa saya masukkan nggak ya ke dalam media pembelajaran saya, gitu. Oh, saya akan masukkan ke sini. Nah, di sini yang saya bicarakan fokusnya di sulap ya. Artinya bukan berarti permainan yang lain ataupun media-media lain tidak bisa juga. Bisa. Kalau yang ternyata lebih suka sama musik, silahkan. Kalau di sulap sih, apa aja dimasukin tuh. Saya main sulap pakai musik, bisa. Musik dimasukin, bahasa Inggris masukin, saya bisa. Gitu. Nah, itu akan menguji, memforcing diri kita berpikir out of the box. Nah, itulah bagaimana kita banyak berpikir out of the box itu ketika kita dalam sebuah tekanan atau sebuah keharusan keluar dari sebuah masalah gitu. Nah, itu pentingnya. Makanya saya belajar sulap itu akhirnya mengantarkan saya bisa bahasa Inggris, bisa bermain musik, bisa bahkan bisa mengajar, bisa memberikan motivasi dan sebagainya. Semuanya dari bermain sulap. Bisa mendongeng sampai sulap sebelum saya ngedongeng kayak gitu. Nah, apapun, akhirnya timbul rasa keinginan tahu yang tinggi, sehingga kita sebagai guru akan terus belajar, tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Dan terus bisa belajar dari anak kecil pun kita bisa belajar, dari hewan pun kita bisa belajar, dari apapun kita bisa belajar. Jadi ambillah yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya, seperti itu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Nanti mungkin terakhir saya kasih lagi juga sulapnya. Namun sampai di sini saya serahkan pada Pak Sony, siapa tahu ada yang mau bertanya. Perihal apapun ataupun perihal yang tema kita hari ini kita sampaikan. Silakan Pak Sony. Ya, baik. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Mr. Brian. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita buka. Bu Eka nih. Bu Eka, silakan. Kenapa harus istri saya sih? Ya kan, kamu nantilah. Nih, yang lain dulu. Yang lain aja. Enggak, cuma mau ngasih testimoni, Mas. Artinya, boleh. namanya? Ya, artinya buat support juga untuk teman-teman guru-guru yang lain. Maksudnya saya juga tuh dari awal banget diajarin Brian sulap itu kepake banget kalau misalnya karena dalam hal ini saya ngajarin anak usia dini ya, yang benar-benar jadinya tersentuh tuh untuk kemampuan motorik halus, motorik kasar. Jadi kalau tadi ada Ibu Surya bilang kalau nggak bisa gimana Pak? Bu, saya juga awalnya nggak bisa sama sekali gitu, tapi belajar banget terus-terusan, jadi nggak selesai sampai di situ. Paling nggak kalau nggak sampai harus yang berhasil triknya, mungkin buat impress dulu aja. Anak-anak kan pasti kita harus punya daya tarik ya sebagai guru biar nanti ke belakangnya bisa didengar sama anak. Jadi semangat terus. Iya, halo, suaranya hilang. Sorry. Awalnya saya juga pas pertama sekali lihat Brian juga apa ya itu main sulap gitu. Tapi malahan jadi saya merasakan sekali benefitnya begitu. Tapi semoga nanti Bapak Ibu yang ada yang hadir di webinar siang ini tuh bisa juga merasakan yang sama. Karena ini udah terjadi di saya duluan gitu. Iyalah, kalau terjadi sama yang lain masalah nanti. Maksudnya skill sulapnya, trik-trik sulapnya pakai pas ngajar.
Terima kasih Bu Eka. Yo. Keren, saya mau Oke. bertanya. Kalau tanya jangan. Kalau ngasih masukan boleh. Silakan Mas Iya. Sodi, dialihkan ke yang lain. Boleh. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Saya juga Bu Eka, istri saya jago banget sulap. Tadinya ada kosong gitu ya. Panci kosong, selesai jadi mie. Sulap Tadinya rekeningnya banyak jadi kosong. kosong. Garing ya, Silakan Bang. Bapak Ibu boleh yang lain. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Apa ya? Silakan Bapak Ibu yang ingin Saya bertanya. jadi nungguin. Sharing sambil nungguin. juga boleh. Iya, sharing juga boleh nih. Nah, ada yang rasain tuh. Ya, Pak Junizar, silakan Pak Junizar. Bisa open mic atau open cam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nggak bisa on cam ya karena jaringan nggak begitu Nggak mendukung ya, apa-apa. Pak. Gini Pak, sebenarnya untuk kiat bisa untuk kreatif dalam hal sulap ini gimana sih? Soalnya saya lebih kreatifnya di bidang musik, Pak. Oke. Artinya saya, sedangkan untuk sulap saya kurang begitu kreatif. Apakah mungkin Bapak punya tips ataupun kiat nih buat gimana menumbuhkan rasa kreativitas di sulap? Boleh. Makasih, Pak. Ya. Iya, terima kasih. Baik. Itu aja Pak Junizar. Oke, baik. Nah, bentar. Saya coba ini kan dulu ya. Saya pin dulu ke saya lagi. Oke, nah ini dia. Baik, Bapak, sebelum mulai ini saya sulap lagi ya. Kosong tangan saya. Oke. Jadi kacamata. Aduh, suaranya kecil enggak? Kecil ya. Aduh, gelap nih jadinya ya. Gimana tadi caranya, Pak? Ini saya taruh di belakang tadi kayak gini. Ya, nggak kelihatan kan? Nah, terus saya pegang tangannya gini. Saya tarik. Ting. Pasti Bapak bisa tuh, walaupun sukanya musik. Saya juga suka musik, Pak. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana kita meningkatkan kreativitas ya, memicu kreativitas dan lain sebagainya, menstimulus, ya itu salah satunya tunjukkan rasa ingin tahu. Nah, untuk mengembangkan Bapak sudah sukanya di musik. Nah, kalau boleh tahu Pak Junizar ini mengajar apa, Pak? Mengajar atau tidak? Halo? Kebetulan saya bukan mengajar di sekolah formasi, saya ada pengajian di rumah aja sih, private. Pengajian di rumah private. Oke. Ya. Baik. Oke. Nah, Bapak sukanya di musik. Nah, pernah nggak Bapak mencoba untuk menciptakan musik misalnya? Misalnya menciptakan lagu gitu. Lagu yang Islami mungkin, yang bisa nanti sambil memberikan ngajar ngaji juga bisa disampaikan dengan nada yang baik gitu kan. Nah, itu juga bisa memicu kreativitas Bapak. Jadi jangan cuma menjadi penikmat, tapi juga menjadi pelaku kalau bisa. Ibaratnya jangan cuma jadi user, tapi jadi distributor juga gitu, atau kreator juga. Nah, jadi kalau misalkan tanya tadi, gimana sih cara meningkatkan kreativitasnya? Yaitu timbulkan rasa keingintahuan kita, ya kan? Coba mencari-cari yang kita belum tahu. Walaupun misalkan lebih suka ke musik, berarti sudah mulai masuk ke ranah yang lain belum nih? Apa cuma mendengar doang tapi tidak mau belajar mainkan gitarnya misalnya, mainkan piano, kan alat musik banyak tuh. Saya aja lagi pengen belajar biola nih sekarang, gitu kan. Nah, jadi kreativitas itu timbul ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang sudah stuck nih. Saya pengen punya sesuatu yang baru. Makanya tadi saya bilang, dengan bermain sulap ini pun bisa memberikan kita dorongan atau stimulus kepada kita untuk belajar sesuatu yang baru dan memaksa diri kita untuk berpikir out of the box, kayak gitu Bapak. Salah satunya coba mulai mendisiplinkan diri misalnya. Oh, hari ini saya akan belajar musik ini, besok saya akan belajar musik itu. Terus juga mulai mencari referensi-referensi, misalkan teman-teman yang mempunyai hobi yang sama, ke interest yang sama, masuk komunitas dan lain sebagainya. Itu juga jadi salah satu memicu. Lalu hal-hal apa saja sih yang bisa kita dapat ketika kita bisa melakukan tersebut kayak gitu. Saya dulu juga main sulap,
untuk membaguskan bahasa Inggris saya. Ternyata akhirnya jadi profesional, jadi profesional pesulap, dapat uang, dibayar dan sebagainya. Nah, begitupun musik. Saya juga di musik, saya punya band dulu. Saya juga main band. Di band itu saya suka meng-impersonate orang, misalnya kayak gitu. Dan saya juga punya lagu. Saya lihat juga di YouTube saya ada juga. Saya punya lagu. Ketika sekarang jauh dari anak, saya bikin lagu buat anak. Masukkan bahasa Inggris dalam lagu saya. Mainkan juga musiknya. Nah, jadi kreativitas itu nggak ada batasnya selagi kita terus mencoba untuk hal-hal yang baru gitu, Pak. Saya yakin Bapak bisa gitu. Semoga bisa menjawab Pak Junizar. Yang penting Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Makan yang sehat, ya. Pikiran Ya. ini. Ya, gitu. Oke. Makasih, Pak ya. Ya. Yang lain boleh. Ya, silakan. Sharing juga boleh ya, Bang. Boleh, sharing juga boleh. Ada mungkin? Atau saya cek. Pak Zul Hamzah mungkin, Pak Zul Hamzah silakan kalau ingin bertanya terkait webinar ini atau sharing-sharing. Belum Pak, ini masih lagi terkesima ini. Ya, kalau teman-teman nggak bisa bertanya karena terkesima nggak apa-apa. Jangan sampai nggak bisa bertanya karena bingung misalnya ya. Karena kita kebiasaan gitu ya, ke anak-anak juga kan. Ada yang ditanyakan, anak-anak diem. Kenapa? Nah, berarti kita harus merefleksi diri. Apakah kita juga seperti itu ya sama orang sehingga kita diperlakukan yang sama gitu. Kan saya aja mikirnya gitu tadi. Ini kenapa orang-orang pada nggak nanya sama saya? Kayaknya saya dulu ketika guru-guru ada yang tanyakan saya diam aja gitu, jadi kayak kena karma gitu. Nah, padahal nanyanya apa aja kok, boleh nanya apa aja, nggak salah. Misalkan Pak Brian alamatnya di mana, itu juga kan pertanyaan. Jadi saya tidak membatasi pertanyaan itu harus seperti apa, jadi bebas silakan. Yang penting kita mempunyai. Kalau bebas saya tanya kali Pak Brian. Boleh Pak Zulham. Oke, makasih Pak Brian. Yang pertama adalah Pak Brian itu disiplin ilmunya apa? Ini karena saya agak telat masuk tadi. Disiplin ilmunya apa? Apakah Pak Brian itu seorang guru atau mungkin bekerja di tempat lain? Terus ya yang berikutnya adalah apakah Pak Brian itu mempunyai hobinya apa gitu? Hobi Pak Brian. Karena saya lihat Pak Brian ini bisa membuat orang terkesima sepertinya. Nah, trik-triknya seperti apa tuh Pak Brian? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulham. Makasih Pak Zulham. Saya jawab ya Pak Zulham ya. Ya. Ntar siapin dulu. Baik, saya jawab pertanyaannya Pak Zulham. Bagus banget pertanyaannya. Disiplin ilmu saya di lulusan S1 Bahasa Inggris ya, dari Fakultas Ilmu Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, saya S1 di situ Pak. Tapi ketika saya lulusan SMA-nya itu 2009, cuman saya tidak punya biaya untuk kuliah, jadi saya mengembangkan pribadi saya sendiri dari luar, barulah bisa kuliah dengan hasil saya sendiri. Dan saya baru lulus, jujur aja saya baru lulus kuliah itu tahun 2018, karena saya memulai kuliah di tahun 2013. Nah, jadi saya 5 tahun tuh, telat setahun karena saya menikah dengan istri saya. Saya memberanikan diri untuk menikah supaya beban stresnya makin banyak, sehingga membuat saya makin pikir out of the box dan ingin melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, selama perjalanan saya belajar dalam keguruan bahasa Inggris, saya juga pernah menjadi guru di sekolah ya, cuman hanya sebentar. Juga saya juga pernah mengajar les juga di kursus bahasa Inggris saat itu, dan saya pernah menjabat juga sebagai Research and Development di Litbang di Yayasan Pesat Biru Walidain saat itu, karena saya kenal dengan ketua yayasannya dan dia melihat saya punya potensi untuk mengembangkan sekolah tersebut dengan ide-ide aneh saya gitu. Nah, jadi saya keluarkan di situ di Research and Development, dan juga saya pernah bekerja sebagai Public Relation. Nah, sekarang saya di Irlandia itu bekerja sebagai Customer Service Representative di Accenture Indonesia. Accenture Irlandia. Nah, yang pusatnya, dan saya ditempatkan di proyek di di salah satu platform sosial media yang udah terkenal. Nah, jadi sangat jauh apa yang saya pelajari dengan ini, tapi bukan sangat jauh. Ternyata semuanya ada integrasinya. Saya ketika masuk sini, saya di interview di luar negeri ini,
lewat Zoom gini saya jawab pertanyaan interview dengan mengkombinasikan permainan sulap. Ketika ada pertanyaan, bagaimana Anda menghadapi dengan stres kayak gitu? Saya bilang, anggap aja kain ini stres. Ketika saya stres, saya harus menerima stres tersebut, saya simpan baik-baik, dan saya memikirkan bagaimana cara menghilangkannya, seperti itu. Nah, di situ impress sama si interview. Nah, akhirnya saya bisa kerja di sini juga, mungkin salah satunya karena sulap misalnya. Nah, terus juga saya juga bermain musik juga. Saya pernah jadi MC juga, saya bekerja di Space Tune. Di televisi anak Space Tune itu saya mendongeng. Basicnya saat itu mendongeng. Nah, saya mempelajari semua itu dan akhirnya bermanfaat semuanya. Jadi saya rencana insya Allah mudah-mudahan setelah nanti saya bawa semua anak istri ke sini, saya tetap ingin concernnya di pendidikan, Pak. Makanya kenapa saya selalu kaitkan dengan sebuah pendidikan, karena saya melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu haruslah mulai dirubah gitu, kayak habit yang kita ada, sehingga kayak PR misalnya dan sebagainya, yang hal-hal yang pernah saya alami sebagai siswa itu justru tidak sama sekali mengembangkan diri saya, justru saya bisa mengembangkan diri itu dari luar sekolah. Nah, hal-hal ini yang akhirnya saya ingin bawa. Begitu juga istri saya juga berkecimpung di pendidikan usia dini dengan kurikulum dari Rusia. Saya coba untuk dia training langsung sama orangnya. Dan saya juga pelajari beberapa tentang sistem edukasi di Irlandia ini selagi saya di sini, sehingga nanti bisa saya bawa ke Indonesia gitu. Jadi kalau mau ditanya disiplin ilmunya saya lebih ingin ke pendidikan, Pak, tapi dengan cara yang menyenangkan seperti ini, yang tadi Bapak, sehingga Bapak aja kalau bisa terkesima, masa anak-anak enggak gitu ya, seperti itu. Nah, ketika saya bisa pun melakukan, masa Pak Julham nggak bisa juga. Kan guru-guru itu banyak tipenya, Pak. Jangan lagi ada istilah guru killer, ada guru yang jutek, jangan ada lagi tuh, gitu. Ya kan? Jadi coba dirubah, guru itu nggak killer, guru itu menyenangkan. Jadi anak pergi ke sekolah itu memang ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena kewajiban harus ke sekolah dan hanya memenuhi kewajibannya saja gitu. Dan kita pun sebagai guru harus memikirkan apa sih yang bisa anak ini lakukan setelah lulus dari sekolah ini. Bukan anak ini harus nilainya 100 semua, nggak ada gitu. Saya bisa keterima di Accenture Irlandia, itu saya IPK saya itu cuma 3,49. Sebelum saya ke sini saya ngelamar di Indonesia. Di Indonesia saya ditolak cuma gara-gara IPK saya. Nah, tapi di luar negeri tidak melihat IPK. Mereka melihat bagaimana saya bisa memberikan sebuah problem solving dan lain sebagainya, yang interpersonal skill itu. Nah, disinilah yang saya ingin bawakan pada teman-teman. Kalau kita gagal di satu titik, jangan dulu nyoba di bawahnya. Coba dulu atasnya, coba tahu level kita di atasnya. Nah, kalau sudah nyoba di atasnya, barulah boleh di bawahnya. Gitu. Sambil kita meningkatkan kualitas diri kita. Gitu. Jadi kalau ditanya, Brian, ini apa sih ini? Saya palu gada lah, apa lu minta gue ada gitu. Jadi lebih senang Pak bersosial, lebih senang berbagi kayak gitu, sharing, dan ya walaupun itu, tapi mudah-mudahan saya bisa S2, S3 nantinya ya, dengan penelitian-penelitian yang mungkin saya juga sudah buat tapi belum saya publikasikan. Seperti itu Pak Zulhamsyah, semoga membantu. Silahkan kalau masih mau ada komunikasi dengan saya, boleh di sini ada apa? Nah, ini ada IG saya di sini ya. Bisa nanti DM saya atau apa, komunikasi. Mau minta saya ngisi di sekolah Bapak atau apa, boleh, tenang aja Pak. Nggak usah ngomongin nominal ya Pak ya, itu mah urusan lain. Yang penting saya mau bisa berbagi, senang sekali kayak gitu. Senang sekali, apalagi sama anak-anak gitu ya. Saya sangat suka banget. Saya aja kangen nih balik ke Indonesia, keliling sekolah-sekolah. Dulu saya sering keliling sekolah Pak, ngasih training motivasi, muhasabah sebelum ujian gitu. Itu senang banget gitu. Nah, sekarang itu kan sudah hilang ya. Semoga kita kembali lagi ke kehidupan normal nantinya. Gitu Pak Julham, salam kenal dari saya. Sama-sama Pak Brian. Itu tadi saya tertarik juga yang tisunya tiba-tiba hilang tadi itu. Boleh nanti DM saya aja. Kita ini itu expert buat yang agak expert. Oh gitu. Ya. Ya, jadi saya akan ngajarinnya sesuatu yang memang bisa dilakukan dulu untuk awal. Ibaratnya ketika kita ngajarin anak yang baru masuk sekolah kan nggak langsung kita ajarin ilmu SMP atau SMA kan, pasti ada tahapannya gitu. Sehingga dia mampu melewatnya. Setelah nanti bisa melakukan hal-hal yang itu, boleh. Nah, tadi Bapak bilang tertarik dengan itu, berarti sudah ada rasa keingintahuan. Boleh dicari tuh Pak di internet gimana cara yang tadi. Atau mau langsung nanya saya nanti di IG saya, silahkan. Kemudian nanti saya jawab. Ya. Gitu Pak, silakan. Semoga bisa menjawab. Ya, makasih Pak Brian, makasih. Sama-sama.
Baik, terima kasih Pak Zulham. Nah, ini ada yang bertanya nih Bang. Saya bacakan ya Bang ya. Oh, di chatting banyak ya. Di kolom chat nih Pak Danang nih Bang. Halo Bang. Ya. Silakan. Ya, halo. Yang mana Sorry. dulu Bang ya? Ya. Oke, ini sepertinya pertanyaannya bisa dijawab dengan satu jawaban juga karena saya kurang lebih sama lah ya. Saya mengajar bahasa Jepang dan beberapa kali menggunakan sulap dalam mengajar bahasa Jepang. Selama ini saya hanya memiliki sekitar 3 trik. Nah, masih bingung mencari ide trik lain. Apakah ada saran trik sulap untuk mengajar bahasa Jepang saya? Gitu Bang. Bahasa Jepang, arigato gozaimasu. Saya lagi pengen belajar juga tuh. Saya lagi belajar bahasa Portugis di sini karena banyak teman-teman saya dari Brazil, jadi saya belajar Portugis. Bom dia ya, kayak gitu-gitu. Nah, jawaban saya gini untuk Pak siapa tadi namanya, Pak Danang ya. Oke, Pak Danang, yang tadi saya sudah sampaikan, trik sulap itu bisa apa aja, Betul Pak? Bang, Pak Danang. Betul, sulap itu banyak tadi salah satunya kan. Terus misalnya apalagi ya, mau sulap trik yang ini misalkan pakai garpu gitu kan, terus garpunya bengkok, pakai bahasa Jepang saya nggak ngerti bahasa Jepangnya gimana gitu kan, membengkokkan garpu misalkan gitu. Itu bisa belajar, cari di mana internet misalnya kayak gitu. Terus misalnya cara mengeluarkan sesuatu, kayak gitu. Nah, ini kan cuma taruh di sini ya, taruh di sini, tuh nggak kelihatan, terus nah keluar gitu kan, pakai bahasa Jepang. Jadi istilahnya cara ngajarin bahasa Jepangnya, Bapak mau ngajarin apa? Kata kerja, nah kata kerjanya apa? Kata sifat atau sebuah barang yang mau dijadikan pembelajaran bahasa asingnya. Misal kalau saya contohkannya di bahasa Inggris ya, saya ingin mengajarkan ke anak bahasa Inggrisnya gunting, berarti ini ada gunting. Terus bahasa Inggrisnya tali, berarti objeknya ada tali, vocabulariesnya. Terus ketika udah 2 item ini, saya akan mengajarkan bahasa Inggrisnya menggunting, berarti cutting. Nah, kata kerjanya, ya kan? Terus misalkan apalagi menggunting tali, terus nanti talinya akan kembali lagi seperti semula. Nah, itu ada kata-katanya di situ. Nah, sehingga bisa men-challenge anak-anak juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan bahasa Jepang misalnya. Kayak gitu. Okay, I have ropes, I have scissor. Okay, so I have rope here, and then I will cut this rope, make it 2. Misalnya kayak gitu ya. Kita jadiin 2 di cut. Cut the rope, so now become 2. Ya. 2 ropes ya, small rope, ada 2 jadinya, kan bahasa Inggrisnya gitu. And I put the scissor away, put away the scissor. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nanti bahasa Jepang apa? Now, I will make it back. Nah, saya akan membuat ini kembali seperti semula, and I make it knot. Nah, saya akan buat dia ikatan. Tada, akhirnya kembali lagi. Wah. And finally, I can make it come back to the normal. No, there is a knot here. Okay, I will make it disappear. Ya, so knotnya pergi. Tada. Nah, jadi bisa menyampaikan, terus kasih tahu caranya, misalkan anaknya, terus disitu kasih tahu bahasa Jepangnya apa gitu. Itu bisa kayak gitu, Pak. Jadi bukan cuma nunjukin sulapnya, kita ajarin sulapnya juga nggak masalah sama anak-anak. Ya kan? Kayak gitu, kita kombinasikan. Semoga bisa menjawab Pak Danang. Kita masih ada waktu, Pak Sony. Kalau masih ada waktu, kita buka lagi pertanyaan. Boleh. Masih satu. Mungkin kalau dia mau open mic silakan. Kalau enggak, saya bacakan di kolom chat. Ya, yang mau open mic, kalau nggak ada. Ya, open mic boleh, lebih bagus open mic. Iya. Nah, itu ada tuh pertanyaan di chatting. Nah, kalau di chat ada tambahan dari Ibu. Saya bacakannya ya. Saya boleh. bacakan ya, Mister. Dari Ibu Desta Sutriana. Saya punya 3 anak dan rata-rata mereka sepertinya tertarik dengan sulap. Makanya ketika saya tadi mulai Zoom, mereka pada penasaran dan langsung mencoba. Kira-kira gimana ya Pak mengasahnya gitu. Jadi biar bisa mengasahnya. Oke, baik. Nah,
ini dulu saya juga kayak gitu, sama seperti anak-anak itu. Pertama melihat pertunjukan sulap dulu, terus tertarik, ya kan, terus mulai ingin tahu bagaimana cara mengasahnya, misalkan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau ibu bisa dapat informasi komunitas misalnya, ataupun orang yang bisa main sulap, mau minta diajarkan secara langsung, ya datang ke rumah, itu juga bagus. Kalau misalnya anak ibu bisa menyiapkan video-video belajar sulap yang ada di YouTube, itu juga udah banyak, itu bisa dilakukan. Tadi yang saya lakukan aja, anak sudah nyoba-nyoba, itu pasti bisa. Nah, cara mengasahnya adalah suruh anak ibu terus melakukan atau mempraktekkan yang sudah dia bisa tadi, misalnya. Nerbangin ini tadi udah bisa belum? Nah, terus dia latihan di depan kamera ataupun depan kaca gitu ya. Oh iya bisa terbang. Nah, mulai disuruh anaknya memberanikan diri menampilkan trik tersebut sama orang lain, mau saudara, mau tetangga, mau teman sekolah ya, dan biar dia belajar bagaimana ketika mendapatkan respon dari mereka. Kalaupun gagal tidak masalah. Itu menjadi sebuah pelajaran bahwa setiap itu pasti ada kegagalan dan kita belajar dari kegagalan. Saya pernah juga main sulap gagal, pernah gitu ya. Tampil malah dibayar gagal lagi, pernah juga kayak gitu. Nah, itu jadi pembelajaran proses. Nah, jadi sebenarnya kita mengajari sulap itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak sebuah proses. Ketika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, pasti ada prosesnya. Ketika kita menunjukkan ini terbang dan terlihat orang menjadi terkesima, itu ada prosesnya. Prosesnya adalah tangannya harus begini dulu, taruh dulu jempolnya di sini, ininya harus begini, nah hasilnya jadi. Nah, kalau ini semua tidak dilakukan, maka tidak akan ada hasil ini. Nah, ketika kita memberikan sebuah penjelasan tentang proses, anak ini akan tahu belajar dari proses. Ketika dia mencoba melakukan, aduh jatuh, coba lagi, kurang bagus, coba lagi, coba sampai suatu hari dia bisa berhasil kayak gitu, dan akhirnya mau mencoba teknik yang lain. Itu yang saya coba lakukan. Saya tidak belajar dari orang-orang yang sudah bisa sulap. Saat itu saya belajar dari internet, dan ketika ketemu sama komunitas pun lebih ke sharing. Oh ini gini ya, oh saya punya trik ini, kamu punya trik apa gitu. Ibaratnya orang hobi kan, oh punya mobil Hot Wheels apa, punya mobil ini, oh bagus ya gini kayak gitu. Nah, semoga anak-anak ibu tadi 3 anak itu tertarik. Nah, coba ibu tinggal provide, tinggal diberikan akses untuk sambil ditemani juga boleh ya, misalnya kalau nggak bisa manggil private pesulap yang lain, tapi bisa juga dengan YouTube, bisa dilihat. Nah, tapi dibatasi kayak hari ini kita belajar 3 trik, kita lihat yuk trik apa yang mau kita belajar. Udah itu aja dulu pelajarin selama 2 hari, 3 hari. Setelah itu coba tampilkan ke orang lain. Nah, itu yang saya lakukan saat dulu sampai akhirnya menjadi profesional, dan jadi akhirnya tangannya udah tangan sulap lah gitu. Kayak gitu Bu, semoga bisa menjawab. Dan rasa penasaran tersebut udah bagus. Jangan kita cut rasa penasaran anak. Apa yang dia tanyakan kita coba jelaskan. Kalau kita nggak tahu, kita coba ajak untuk mencari tahu sama-sama. Nah, jadi saya sebagai orang tua nih, ketika anak itu bilang, Pak, ini apa? Jadi kita jangan juga yang serba tahu, jangan gitu. Kalau emang kita nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan bohong. Oh, papi juga nggak tahu, nak, itu apaan. Gimana kalau kita cari tahu bareng-bareng? Yuk, papi juga pengen tahu. Boleh, ayo kita ke internet atau kita ke tempatnya langsung. Ternyata ini begini ya, kita tanya sama yang ahli ya. Nah, mengajarkan anak untuk juga mencari tahu, kita juga mencari tahu. Tidak memutus, udah papi nggak tahu itu, udah tanya aja yang lain. Nah, nggak gitu, tapi kita mengajak seperti itu. Ya, semoga anak ibu tadi sudah punya ketertarikan, bagus banget, dan coba belajar ke di internet. Tulis aja tuh magic reveal kalau bahasa Inggrisnya, atau belajar sulap juga udah bisa. Ya, semoga bisa nemu. Gitu Pak Sony, silakan. Oke, Bang, terima kasih. Waktunya sebenarnya udah cukup Bang. Jadi ini masih. Nah, ini terakhir. Tanggapan nih sepertinya Bang. Salah satu murid saya justru ahli sulap dan pernah tampil di kegiatan sekolah. Kayaknya asik tuh kalau murid dan guru kolaborasi sulap dalam KBM. Oke, baik. Ini jadi pertanyaan terakhir ya. Jadi sebuah pertanyaan, saya akan jawab ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini bagus banget sharingnya. Jadi itulah pentingnya guru ketika melihat potensi siswanya. Bukan cuma sulap ya Bu ya. Artinya ketika kita melihat siswa kita punya potensi lain, itu kalau bisa kita kasih ruang, kita kasih wadahnya.
Ya, kita kasih waktu, bukan kita langsung cut larang. Dan itu pernah terjadi sama saya ketika saya bete di sekolah ngelihat pelajaran itu, gurunya menerangkan, saya main-main sulap tuh pakai kertas, saya gulung-gulung, melatih trik sulap saya di situ. Tapi yang guru tersebut lakukan adalah membilang bahwa kamu ngapain itu, jangan main-main, fokus gini-gini. Akhirnya saya di stop. Saya nanya, saya bilang, ini Bu lagi latihan sulap-sulapan gitu. Ini waktunya belajar, bukan waktunya sulap-sulapan, kata dia kayak gitu. Nah, akhirnya kita nggak mau lagi tuh main sulap, nggak mau lagi yang di kelas kayak gitu. Nah, tapi kalau dikasih ruang sama ibu itu, apa salahnya sih? Cuman 5 menit atau 2 menit ya, memberikan waktu sama siswanya. Ngapain kamu main sulap? Kenapa? Kita tanya. Kenapa dia bisa main-main sulap? Pasti kan dia bosan. Nah, kalau dia tahu bosan, oh bosan Bu, ini nggak, oh berarti saya kurang. Ini belajar ngajarnya, harusnya kan introspeksi ke gurunya sendiri. Itu jadi kesempatan kita untuk mengajak si siswa ini memberikan tampilan untuk teman-temannya. Ya udah kamu maju sini, main sulap apa coba, tunjukin sama teman-temannya. Nah, gitu. Nah, itu salah satu kolaborasi yang bagus juga yang tadi Ibu bilang itu, ya silakan dicoba, coba tanyakan dia trik sulap apa saja yang kamu bisa ajarin enggak. Saya dulu sering bergaul sama guru-guru karena mereka nanya gimana caranya Brian. Kayak saya adalah salah satu mantan siswa di SMA saya dulu yang akhirnya sering tampil juga di kegiatan-kegiatan sekolah dan saya dikenal dengan pesulap waktu itu. Karena tiap hari saya punya trik baru, saya dipanggil ke ruang sekolah, dipanggil sama guru-guru di ruang guru itu buat menghibur guru-guru main sulap kayak gitu. Nah, jadi itu mengingatkan saya pada masa muda saya dulu gitu ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu itu bagus gitu loh, coba ditanya karena dia mungkin punya kemampuan lain. Begitupun dengan keahlian-keahlian yang lain, misalnya keahlian-keahlian digital, bisa bikin aplikasi atau bisa menggambar, bisa dan lain sebagainya. Ya, jadi kreativitas itu tidak terbatas. Saya harap Bapak Ibu semuanya bisa melihat itu dan terapkan juga kepada diri Bapak Ibu semuanya sehingga bisa bermanfaat dan juga memberikan hal lain. Bukan cuma ke anak-anak atau siswa di sekolah kan, tapi juga untuk kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman dan kawan di kehidupan sosial kita. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab dan bermanfaat buat teman-teman. Baik Pak Sony, sebelum kita akhiri, saya akan tidak lupa mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap get in touch sama kita ya, untuk bisa berkoneksi dengan kita, berinteraksi dengan kita. Silakan follow Instagram dari Komunitas Erlas di @komunitas_erlas dan juga Instagram saya juga boleh di follow, nanti saya pasti follow back, yaitu di @mrbrian08 dan juga FB grupnya dari Komunitas Erlas dan jangan lupa juga Telegram info pelatihan Erlasnya dan juga jangan lupa di YouTube channel saya di Mr. Brian ya, Mr. Brian channel. Itu juga ada nanti rekaman dari hasil webinar hari ini juga dan ada juga beberapa rekaman-rekaman webinar yang lalu seperti itu. Ya, oke. Baik Pak Sony, terima kasih buat Bapak Ibu. Saya tutup, saya akhiri webinar ini. Nanti saya akan kirim juga form feedback, supaya saya juga dapat kritik dan saran dari Bapak Ibu. Mohon diisi, nanti dikirim oleh Pak Sony. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di webinar-webinar berikutnya dan kita bisa berbagi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di webinar saya. Saya Brian Cipta mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sony sebagai moderator. Silakan. Baik, terima kasih Abang. Terima kasih Abang, terima kasih Bapak Ibu. Saya Sony juga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mungkin tadi ada webinar pagi hadir, siang hadir, saya apresiasi sekali. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu ya, dan kita sehat selalu agar bisa bertemu di lain kesempatan. Baik Abang, saya tutup juga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bang, Bapak Ibu. Terima kasih.